One Minute to Better Life. Masyhur dunia ada di area jiwa dan mengenal firman. Tetapi masyhur akhirat ada di area roh dan melakukan firman. Berjuanglah untuk memperoleh masyhur dunia dan akhirat. Oke? Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Bila ku angkat tanganku menyerah, Dia akan turun tangan membela. Sebab Dia baik, sungguh baik, mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tangan menyerahkan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Ku tahu pasti Kau buka jalan. Jumpa kembali di MTD Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan gitu. Masyhur dunia dan akhirat akan hadapi rintangan, ujian dan cobaan. Jadi maksudnya untuk memperoleh masyhur, kemasyhuran di dunia dan kemasyhuran di akhirat, kita akan selalu menghadapi rintangan-rintangan, ujian dan cobaan rohani yang kita alami dalam hidup ini gitu. Nah, ini saya coba saya dapat impresi di kitab Matius, teman-teman, kitab Matius 4 pasal 4, kitab Matius pasal 4 ayatnya 1 sampai 11. Tapi judul tadi, teman-teman, itu lebih diambil dari ayat yang ke-6 gitu. Jadi ayat yang ke-6 bunyinya begini, teman-teman. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah,
Jadi ini cerita Yesus dicobai iblis gitu. Nah, iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Jadi kuncinya gitu teman-teman. Jadi apabila kita bicara anak Allah, berarti anak Allah itu kan berarti apabila kita taat melakukan perintah peraturan firman Tuhan, ya berarti kita kategorinya maksudnya anak Allah, anak Tuhan Allah yang memang apa ya karena kita turut perintahnya gitu, turut perintah dan turut peraturan firman Tuhan gitu. Nah, ini di firman ini ada dikatakan bahwa apabila kita mengalami kejatuhan itu Tuhan pasti akan utus malaikat-malaikat menatang kita gitu. Jadi tidak mungkin kita akan celaka oleh karena kita melakukan firman Tuhan. Intinya itu teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dari ayat 1 sampai 11-nya teman-teman. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari 40 malam akhirnya laparlah Yesus. Jadi ceritanya Yesus bertapa 40 hari 40 malam teman-teman di padang gurun gitu ya. Nah, lalu datanglah si pencoba itu, datanglah si iblis itu dan berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Jadi iblis langsung mencobai Yesus gitu. Apakah Yesus tidak mampu merubah batu menjadi roti? Ya sangat mampu teman-teman. Apa iblis tidak tahu bahwa Yesus mampu itu? Sangat tahu iblis juga gitu. Jadi ini masalahnya pencobaan saja. Bagaimana caranya iblis mau enggak gitu. Yang namanya Yesus itu mengikuti perintah iblis gitu. Intinya gitu teman. Padahal yang ditanyakan iblis itu Yesus sudah tahu dan iblis juga sudah tahu. Pasti mampu gitu. Pasti mampu sekali merubah batu menjadi roti, mampu sekali gitu. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Yesus malah menjawabnya bukan dengan praktekkan merubah batu menjadi roti, tapi Yesus malah menjawab gitu. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah gitu. Yesus malah jawabnya seperti itu gitu. Jadi iblis coba Yesus untuk ngikutin perintahnya iblis, tapi Yesus menolak gitu dengan cara ya seperti itu, yang bukan ngikutin perintahnya iblis gitu, ujian cobaannya dari iblis, tantangan dari iblis, tapi Yesus menjawab dengan firman gitu. Apa yang dikatakan firman ya diucapkan kepada iblis gitu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Rupanya si iblis belum menyerah gitu, tetap masih pengen coba tes, mau tantang Yesus, mau uji coba Yesus lagi gitu. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh pada batu. Nah, kalau dalam konteks cerita firman ini kan cerita iblis menantang, iblis mengetes gitu. Iblis menguji coba Yesus, taat nggak, nurut nggak gitu dengan perintahnya si iblis ini gitu, bahwa dia suruh menjatuhkan diri ke dalam dari atas bubungan bait Allah itu gitu. Ya kembali lagi, ya Yesus tahu gitu bahwa kalau dia lompat menjatuhkan diri dari dari bubungan bait Allah, nggak mungkin ada apa-apa gitu. Pasti Tuhan akan menyelamatkan Yesus itu. Yesus tahu itu. Tapi dan iblis juga tahu teman-teman, nggak mungkin Yesus mengalami apa-apa apabila dia melompat menjatuhkan diri dari bubungan bait Allah gitu. Jadi tidak iblis, tidak Yesus, mereka tahu kok bahwa nggak apa-apa Yesus apabila melompat. Tapi Yesus kan tidak mau gitu, tidak mau ngikutin apa yang diperintahkan, apa yang diuji cobakan, apa yang ditantang, apa yang diteskan iblis kepada Yesus. Itu cerita konteksnya firman itu seperti itu. Yesus tidak mau dicobai oleh iblis. Tapi kalau dari makna saya, dari makna kita gitu, ya di sini jelas ada firman yang mengatakan bahwa di sini mengenai engkau, kalau kita kalau engkau Yesus ini menjadi kita, mengenai kita,
Tuhan akan memerintahkan malaikat-malaikat Tuhan, dan mereka akan, si malaikat-malaikat ini akan menatang kita di atas tangannya supaya kaki kita jangan peratuk pada batu. Nah, ini kembali lagi, jadi orang yang mengerti akan firman Tuhan, karena Yesus itu kan firman gitu, firman yang Tuhan jadikan hidup gitu, hidup dalam arti kata ya, Yesus itu melakukan hidup itu ya sebagai kesaksian firman-Nya Tuhan gitu, intinya gitu teman-teman. Jadi kalau kita memang melakukan apa yang Yesus lakukan, ya pasti kita masuk dalam kategori kita melakukan firman Tuhan gitu. Kita pasti melakukan perintah dan peraturan Tuhan. Nah, waktu kita melakukan perintah peraturan Tuhan, ini Tuhan janji gitu, ya Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya apabila kita mengalami masalah saat melakukan firman Tuhan gitu. Itu pasti teman-teman. Nah, ini buktinya ada di ayat 6 ini teman-teman. Penekanan di ayat 6 ini, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Nah, ini teman-teman, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Nah, ini kuncinya di sini teman-teman. Jadi apabila kita melakukan firman Tuhan, ada jaminan dari Tuhan bahwa Tuhan akan utus malaikat-malaikat Tuhan untuk menatang kita saat kita melakukan firman Tuhan gitu. Jadi dijamin tidak pernah akan ada apa-apa. Jadi meskipun terlihat masalah gitu, tapi apabila kita melakukan firman Tuhan, ya masalah itu akan berubah menjadi rintangan teman-teman, yang akan kita lewati dengan cara-cara Tuhan, maksudnya dengan cara-cara firman Tuhan, dan juga bersama Tuhan, maksudnya ya bersama roh Tuhan. Kita hidupkan roh Tuhan di dalam kita lewati itu bersama-sama dengan roh Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan. Intinya gitu teman-teman. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Tuh, waktu si iblis nantang atau ngetes atau ngasih ujian cobaan kepada Yesus seperti itu, coba suruh melompat dari bubungan itu, ya Yesus malah bukan ngikutin melompat, tapi menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ya udah jelas-jelas gitu, jelas-jelas nggak mungkin Tuhan ingkar janji terhadap firman Tuhan yang akan menatang apabila kita melakukan firman Tuhan gitu. Ya nggak mungkin. Jadi Yesus katakan ke iblisnya, ya udah nggak usah dicobain lagi, ngapain gitu. Ya udah pasti kok ya bahwa Tuhan nggak mungkin gitu ingkar janji terhadap firman-Nya. Nah, Tuhan Yesus katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu gitu. Dan iblis membawanya pula, masih belum kapok juga iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya gitu. Nah, ini teman-teman harus tahu bahwa yang namanya kalau di sini bicara semua kerajaan dunia dengan kemegahannya, berarti kan semua harta benda gitu, apapun juga yang ada di dunia itu adalah memang dimiliki iblis teman-teman. Dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku gitu. Jadi semua harta yang sifatnya duniawi, semua hal-hal yang berkaitan dengan duniawi, memang itu sudah dipasrahkan Tuhan kepada iblis gitu. Jadi apabila kita memberhalakan masalah hal-hal yang sifatnya dunia, apa bedanya dengan kita memberbahalakan setan, iblis gitu, sama saja teman-teman. Jadi kita yang mesti hati-hati, jangan sampai kita terjebak gitu. Kita yang ngaku percaya ke Tuhan, tapi kita terjebak oleh hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Nah, karena duniawi itu adalah miliknya si iblis gitu. Nah, ini terbukti dengan cara ya iblis nawarkan diri gitu daripada kepada Yesus. Semuanya ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku gitu. Nah, ini pertanyaan kan dibalik. Kalau memang kita dalam jiwa kita, dalam pikiran perasaan kita tidak menyembah iblis gitu. Kalau di sini kan Yesus disuruh sujud menyembah gitu. Kalau kita pasti kan nggak mau sujud menyembah kepada iblis. Tapi kalau kita benar-benar prioritikan harta dunia itu sebagai yang nomor satu melebihi Tuhan, apa bedanya gitu dengan kata-kata yang jangan menyembah iblis gitu. Karena yang tadi dikatakan menyembah iblis itu kan dalam arti kata konteksnya kita pasti serentak sontak tidak mau gitu, tidak mau menyembah iblis. Tapi apabila kita menyembah harta duniawi, itu juga tidak beda dengan menyembah iblis teman-teman. Nah, ini yang mesti kita hati-hati, jangan sampai harta dunia itu malah membelenggu kita, jadi mengikat kita
jadi menyembah iblis secara nggak langsung. Jadi kalau kita sudah menyembah harta dunia, sudah memberhalakan harta dunia, dalam arti kata sudah lebih menomorsatukan harta dunia dibanding Tuhan, dibanding firman gitu, ya sama aja menyembah iblis sebenarnya. Jadi identik begitu, menyembah iblis adalah menyembah harta dunia gitu. Menyembah harta dunia adalah ya berarti memberhalakan dunia gitu. Nah, memberhalakan dunia adalah ya tidak memberikan prioritas pertama kepada Tuhan tapi kepada dunia. Itu namanya memberhalakan dunia gitu. Nah, ini teman-teman mesti hati-hati, jangan sampai kita memberhalakan hal-hal yang sifatnya duniawi, karena itu tidak beda dengan kita sujud menyembah kepada iblis gitu. Ini nomor 9, ayat 9 katakan seperti itu. Nah, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, bukannya Yesus mengikuti tantangan iblis menghadapi ujian cobaan yang iblis kasih, ya, tapi malah Yesus katakan, nyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi jangankan kita sebagai manusia, lah iblis sendiri juga mesti menyembah kepada Tuhan kok. Kok kita suruh menyembah kepada iblis sih gimana gitu. Jadi ceritanya begitu teman-teman. Bagaimana kita harus menyembah Tuhan, dan sebenarnya bagaimana iblis juga harus menyembah Tuhan. Cuma karena iblis tidak menyembah Tuhan, jadi akhirnya timbul ya jadi berseberangan dengan Tuhan. Nah, kita juga sama teman-teman. Apabila kita tidak menyembah Tuhan, tidak bersujud menyembah kepada Tuhan, ya apa bedanya kita dengan iblis? Jadi sama saja. Akhirnya kita ada di pihak seberang kan, seolah gitu. Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus itu. Jadi kalau kita memang tahan ujian dan cobaan gitu, ya harusnya malaikat-malaikat akan datang kepada kita dan akan datang dan melayani kita gitu. Jadi kitab Matius pasal 4 teman-teman, ayat 1 sampai 11 ya kurang lebih bunyi begitu. Nah, saya sekarang coba masuk ke dalam apa yang saya alami dalam hidup saya gitu. Jadi saya bikin draft karena ada notes di kitab suci saya, Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 yang berbunyi begini teman-teman. Firman nyatakan, jika iblis tahu bahwa ada firman yang mengatakan jika kita sebagai pelaku firman, maka jika kita jatuh, maka Tuhan akan perintahkan malaikat-malaikat menantang kita agar tidak jatuh saat hadapi rintangan hidup oleh karena ujian dan cobaan yang kita lewati itu gitu. Jadi ini tadi saya sudah jelaskan sebelumnya gitu, bahwa firman nyatakan jika iblis tahu bahwa ada firman yang mengatakan, jadi iblis itu tahu teman-teman, iblis juga tahu gitu bahwa ada firman mengatakan apabila kita melakukan firman Tuhan, apabila kita taat melakukan perintah peraturan firman Tuhan, apabila kita mau beriman, berani beriman untuk melakukan firman Tuhan, resiko menghadapi kegagalan itu pasti ada teman-teman. Resiko menghadapi kegagalan pasti ada. Tapi maksudnya dalam firman ini bahwa apabila kita dalam posisi itu, Tuhan udah pasti menjamin di firman-Nya bahwa Tuhan akan mengutus malaikat kepada kita untuk menantang kita, untuk menolong kita. Jadi ada jaminan secara tertulis dalam firman bahwa apabila kita memang melakukan firman Tuhan, ya jaminannya pasti pasti mampu, pasti selamat gitu. Tidak mungkin ada ujian cobaan yang lebih berat daripada kekuatan kita gitu. Apabila kita hidup di dalam jalannya Tuhan, maksudnya di dalam ketaatan kita melakukan perintah peraturan firman Tuhan, dan juga hidup bersama Roh Tuhan. Maksudnya yang menghidupkan Roh Tuhan di dalam hidup kita. Dengan adanya firman dan Roh Tuhan, tidak mungkin kita tidak mampu melakukan apa yang firman katakan itu, pasti mampu. Nah, cuman masalahnya kan mungkin ada di mungkin kalau kita belum mengerti akan kita tidak mendalami gitu, kita tidak terlalu mendalami pengenalan akan firman Tuhan, atau kita tidak beriman untuk benar-benar berani melakukan firman Tuhan, ya biasanya berhenti teman-teman, berhenti karena ketidakmengenalan kita itu, tidak pengertian kita itu, tidak memiliki keberanian karena tidak mempunyai iman untuk berani melakukan firman Tuhan itu. Nah ini kan yang mesti kita benar-benar
pelajarin firman kan lain juga katakan bahwa kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kadang-kadang jiwa kita ini kita anggap benar gitu ya, bahwa jalan yang kita pikirkan, kita rasakan dan kita kendaki itu adalah jalan yang benar, jalan yang lurus dan benar. Tapi firman katakan kalau tidak mengadakan firman, ini jalan lurus yang kita anggap jalan lurus ini bisa berujung maut gitu. Kenapa? Karena apa yang jiwa kita pikirkan, apa yang jiwa kita rasakan, apa yang jiwa kita kendaki, itu berbeda sekali teman-teman dengan apa yang jiwa Tuhan pikirkan, rasakan dan kendaki gitu. Nah, jadi kuncinya bagaimana caranya kita hidup berubah dari jiwa kita menjadi jiwa Tuhan. Bagaimana dengan kita mengandalkan pikiran, perasaan dan kehendak kita sendiri menjadi mengandalkan firman Tuhan gitu. Apa yang diperkatakan di dalam firman Tuhan, apa yang diperintahkan peraturan dalam firman. Nah, ini kita mesti melakukan seperti itu teman-teman. Nah, apabila kita melakukan seperti itu, kita pasti mengalami banyak rintangan teman-teman. Bukan tidak ada rintangan, kita akan mengalami banyak rintangan, di mana rintangan itu akan timbul ujian dan cobaan. Nah, waktu saat kita mengalami ujian cobaan, firman tadi katakan ya Tuhan yang menjamin bahwa Tuhan akan mengirim malaikat-malaikatnya apabila kita sedang melakukan ujian cobaan itu gitu. Ya, selama kita menjalani, melakukan apa yang firman Tuhan perintah peraturkan dan kita hidup bersama Roh Tuhan. Jadi ada jaminan seperti itu teman, maksudnya gitu. Jadi kunci utama melewati rintangan untuk dapatkan kedalaman pengenalan dan pengertian akan firman Tuhan adalah keberanian lakukan perintah dan peraturan firman Tuhan tersebut gitu, bersama Roh Tuhan, agar kita dapatkan kuasa kekuatan untuk berani dan mampu mengerti serta mampu melakukan apa yang Tuhan rancangkan dan kehendaki bagi hidup kita di dunia saat ini. Jadi kembali lagi, ya, tidak ada jalan lain teman-teman. Jadi kuncinya bagaimana kita mendalami pengenalan akan Tuhan dan kita meningkatkan level iman kita, tingkat iman kita, tempat iman percaya kita kepada Tuhan gitu. Ya, dengan tidak jauh-jauh ya mengenali melalui firman-Nya, minta Roh Tuhan untuk mampu memberi pengertian akan firman-Nya, mampu minta kepada Roh Tuhan untuk mampu melakukan firman-Nya. Nah, apabila kita bisa melakukan seperti itu, ya kita akan masuk ke dalam perancangan dan kehendak Tuhan, teman-teman. Pasti kita akan masuk ke dalam situ gitu. Nah, ini kembali lagi kalau tanpa ada roh kekuatan ya, kalau tidak ada kuasa dari Roh Tuhan yang membantu kita memberi pengertian dan memberi kekuatan untuk melakukan firman Tuhan, rasanya berat teman-teman. Memang mesti ada kuasa Tuhan, kuasa supranatural dari Tuhan, kuasa yang kita sebut ya kembali lagi ya yang mengandalkan Roh Tuhan tadi gitu. Jadi kita tidak bisa waktu melakukan firman Tuhan itu dengan kekuatan kita sendiri, yang kita harus hidupkan Roh Tuhan yang ada di dalam kita gitu. Apa yang kita lakukan di dunia saat ini adalah jalan yang kita buat untuk menuju dan mencapai tujuan hidup kekal di akhirat gitu. Jadi sebenarnya apa yang kita lakukan sekarang teman-teman saat waktu kita masih hidup adalah bagaimana kita membuat teman-teman, bagaimana kita membuat jalan hidup untuk menuju mencapai tujuan hidup kekal di akhirat nanti. Setelah ini bisa kita kenali, kita dapat mengerti akan hal ini apabila ada kedalaman gitu, kedalaman untuk mau mengenal firman Tuhan dan kemampuan mengerti teman-teman lewat Roh Tuhan tadi gitu, sehingga kita mampu mengerti dan mampu melakukannya Tuhan. Nah, ini yang akan kehidupan yang saat di dunia fana ini, dunia sementara ini adalah cara bagaimana kita membekali diri kita untuk masuk ke dalam membekali diri kita masuk ke dalam alam akhirat itu gitu. Kalau ibu saya Oma Igawati sering katakan, iya kayak celengan katanya. Kalau celengan bahasa daerah zaman dulunya, celengan tuh tabungan teman-teman, tabungan bekal gitu. Jadi bagaimana caranya firman Tuhan dan Roh Tuhan ini bisa menjadi bekal kita nanti waktu dalam kehidupan yang baru di alam yang akhirat yang kekal itu gitu. Nah, ini mesti kita
kumpulkan mumpung waktu kita masih sehat hidup di dunia ini, teman-teman. Kalau kita sudah meninggal masuk ke dalam alam akhirat, kita sudah tidak bisa persiapan apa-apa ya, karena sudah kondisinya kekal, tidak pernah bisa ada yang berubah gitu. Nah kalau yang di sini kan yang tadinya jahat jadi bisa baik, dari yang tadinya baik bisa jadi benar gitu, yang tadinya benar yang bisa menjadi sangat benar. Nah ini kan urutannya kan di dunia ini, teman-teman, untuk mengadakan transformasi seperti tadi, dari mulai jahat menjadi baik, baik menjadi benar, jadi benar itu menjadi sempurna gitu. Ini semua kan adanya transformasinya di kehidupan dunia ini. Tidak bisa menunggu nanti setelah meninggal baru berubah, udah gak bisa, teman-teman. Karena di sana tidak ada transformasi apa-apa. Yang jahat ya jadi jahat, yang baik tetap baik gitu, yang benar ya tetap benar, yang semakin sempurna ya makin sempurna gitu. Gak ada perubahan apa-apa di sana gitu. Nah, kemarin kebenaran dan hari Minggu, biasanya kalau hari Minggu saya di rumah itu saya dengar jam 2 siang itu ada khotbah dari Kiai Nasaruddin Umar gitu. Biasanya cerita, sharing-sharing secara muslim gitu. Tapi kalau buat saya sama aja lah gitu, muslim sama Kristen sama aja apabila kita benar niatnya benar-benar berujung ke Tuhan Allah gitu. Jadi sama aja. Nah, Kiai Nasaruddin Umar ini mengupas ada 4 macam kemasyhuran hidup di dunia dan akhirat. Dia dikupas ada 4 macam gitu, 4 area, 4 tingkat gitu, kemasyhuran hidup di dunia dan akhirat. Bukan cuma di dunia aja, tapi di akhirat juga, di mana semua terjadi terkait dengan amal ibadah yang kita lakukan saat hidup ini, teman-teman. Jadi saat kita hidup ini, kita bisa menentukan kita masyhur di mana gitu. Kalau Pak Kiai Nasaruddin Umar ini katakan dibagi 4 gitu. Jadi 4 macam masyhur dunia dan akhirat itu dibagi satu ya. Pertama nih yang ke-1 gitu, masyhur di dunia. Tidak masyhur di dunia. Ini yang paling gawat nih. Tidak masyhur di dunia, tidak masyhur di akhirat. Itu yang pertama. Yang kedua itu bisa masyhur itu tingkatnya masyhur di dunia, tapi tidak masyhur di akhirat gitu. Itu bisa juga masyhur yang ketiga, masyhur tidak di dunia, tapi masyhur di akhirat. Tadi kebalik ya. Pertama masyhur yang kategorinya tidak masyhur di dunia, tidak masyhur di akhirat. Yang kedua itu masyhur di dunia, tapi tidak masyhur di akhirat. Yang ketiga itu tidak masyhur di dunia, tapi masyhur di akhirat. Yang keempat itu adalah masyhur di dunia dan di akhirat gitu. Kriteria masyhur dunia adalah terkait yang dengan jiwa kita, pikiran perasaan kita, kehendak kita gitu, dan pengenalan akan firman Tuhan gitu. Itu kalau kita bisa setel jiwa kita, pikiran kita, kehendak kita dengan apa yang kita kenali dalam firman gitu, yaitu benarnya kita akan menjadi orang yang masyhur secara dunia, teman-teman. Ya teman-teman yang lain itu sesama kita itu akan melihat kita gitu. Kita akan menjadi masyhur karena memang kita selalu melibatkan pikiran, perasaan, kehendak kita itu dengan pengenalan akan firman Tuhan tadi gitu. Jadi pasti akan masyhur di dunia. Nah, sebaliknya kriteria untuk masyhur di akhirat adalah terkait roh kita, bukan jiwa kita, roh kita. Kalau kita udah bicara roh kita, berarti sudah bagaimana caranya kita tidak bisa hidup dengan jiwa kita, kita hidup dengan roh kita, di mana roh kita itu ada roh Tuhan di situ. Roh Tuhan itu pasti membimbing kita ke arah firman Tuhan juga, teman-teman. Jadi roh kita itu bukan bertindak dengan jiwa, pikiran, dan perasaan kita, tapi roh kita itu akan bertindak dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan gitu. Nah, pikiran, perasaan, kehendak Tuhan itu pasti ada dalam firman. Jadi kriteria masyhur di akhirat itu bukan cuma sekedar bagaimana mengenal firman aja, tapi kita harus mampu melakukan firman, teman-teman. Jadi satu level di atas ini gitu. Jadi waktu kita mampu melakukan firman, levelnya pasti di atas mengenal firman gitu. Jadi yang pertama gampangnya kriteria masyhur dunia adalah jiwa, terkait jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita, dan mengenal akan firman Tuhan. Tapi kalau kita masyhur di akhirat itu adalah jiwanya Tuhan gitu, teman-teman. Rohnya kita, dalam arti kata jiwanya Tuhan. Jadi beda jiwa kita dengan firman, jiwa Tuhan dengan melakukan firman gitu. Jadi jiwa Tuhan ya berarti pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Apa? Ya firman, teman-teman. Perintah peraturan Tuhan itu adalah jiwa Tuhan.
gitu. Nah, jiwa Tuhan ini yang kita harus lakukan, bukan cuma kita kenali saja gitu. Nah, untuk melakukan firman Tuhan itu kita tidak cuma cukup mengenal, teman-teman, kita harus mengerti gitu, harus mampu mengerti firman Tuhan, dan sehingga kita berani melakukan firman Tuhan, karena kemampuan pengertian ini yang membuat kita beriman untuk melakukan firman Tuhan itu. Jadi ini saling kait, teman-teman. Jadi kalau diurut lagi, jiwa kita, pikiran, perasaan, kehendak kita itu harus dirubah, ditransformasi dengan apa yang firman perintah peraturkan. Nah, setelah kita mengenal perintah peraturan firman Tuhan itu, bagaimana berarti jiwa kita sudah berubah menjadi jiwa Tuhan, udah menjadi roh kita menjadi jiwa Tuhan itu. Nah, bagaimana kita melakukan firman Tuhan? Jangan cuma mengenal teori firman, teori soal rohani, teori ketuhanan, tapi tidak melakukan apa-apa gitu. Nah, ini kan akan nggak maksimal, teman-teman. Nah, apabila kita melakukan firman Tuhan dan kita mengenal firman Tuhan dengan jiwa kita melakukan firman Tuhan dengan jiwa Tuhan, ya ini yang disebut kriterianya masuk ke dalam masyhur dunia dan masyhur akhirat. Maksudnya seperti itu gitu. Nah, untuk dapatkan masyhur akhirat, butuh iman yang terus-menerus diangkat dengan hidupkan roh Tuhan agar makin berani dan mampu melakukan firman Tuhan gitu. Jadi intinya gitu, teman. Apabila kita ingin masyhur di akhirat, ya tidak jauh-jauh, teman-teman. Tidak bisa kita stuck berhenti hanya transformasi dari jiwa kita, dari pikiran, perasaan, kehendak kita kepada apa yang firman perintah peraturkan. Tapi ya kita harus berani melakukan, teman-teman. Kita harus berani melakukan firman Tuhan tersebut gitu. Nah, untuk berani melakukan firman Tuhan tersebut, yaitu kembali lagi kita harus mampu punya pengertian untuk bukan cuma pengenalan firman Tuhan aja, tapi mengerti akan firman Tuhan, sehingga kita punya keberanian untuk melakukan firman Tuhan. Dari kemampuan mengerti firman Tuhan itu, kita bisa tahu bahwa di dalam firman Tuhan itu, ya apabila kita ingin melakukan firman Tuhan, harus ada kekuatan kuasa roh Tuhan gitu di dalam situ. Kalau tanpa ada kuasa roh Tuhan, nggak mungkin, teman-teman. Jangankan melakukan, untuk mampu mengerti aja kita nggak mampu kok. Jadi memang mesti roh Tuhan itu dihidupkan, teman-teman. Nah, waktu kita menghidupkan roh Tuhan, ini pengenalan firman Tuhan itu akan berubah, teman-teman. Jadi bukan cuma kenalan, bukan teori saja, tapi sudah menjadi rema gitu. Yang tadinya sifatnya logos, maksudnya firman-firman yang tertulis saja gitu. Jadi kita mengenal firman-firman tertulis. Nah, waktu kita hidupkan roh Tuhan, pengenalan roh firman yang tertulis ini, logos ini akan merubah menjadi firman yang berupa dorongan dari Tuhan gitu, dorongan dari Tuhan. Itu namanya rema kan, teman-teman. Jadi apabila kita ada menghidupkan roh Tuhan di dalam kita, yang tadinya mengenal firman itu akan berubah dengan mengerti firman. Kenapa? Karena akan menjadi rema dari logos, firman yang berupa tertulis, berupa logos, menjadi firman yang berupa rema gitu. Firman yang berupa dorongan untuk kita berani melakukan gitu. Karena apa? Karena dorongan dari Tuhan tadi gitu. Dorongan dari roh Tuhan tadi. Nah, waktu kita ada dorongan melakukan firman Tuhan itu, akhirnya timbul, teman-teman, keberanian untuk melakukan firman Tuhan tersebut gitu. Nah, waktu kita melakukan firman Tuhan tersebut, ya pasti hasilnya akan sangat berbeda dengan apabila kita cuma mengenal firman Tuhan aja. Kalau kita bicara jiwa kita dan firman Tuhan itu ya cuma teori, teman-teman. Banyak orang yang berbuat seperti itu gitu, ya mengenal firman Tuhannya dalam sekali, tapi tidak menampakkan apa-apa ya, karena bicaranya cuma teori saja. Tuhan itu di kandang itu dipaksakan hanya untuk bicara sebatas di teori-teori saja. Nah, bukan di dalam praktek hidup gitu. Tapi apabila kita melakukan firman Tuhan, berarti teori firman tadi berubah, bukan menjadi cuman teori, bukan menjadi logos, tapi menjadi rema gitu, menjadi melakukan apa yang diperintahkan dan peraturan dalam firman itu dalam hidup kita, ya kita lakukan. Nah, waktu kita lakukan, teman-teman, kita mampu karena ada roh Tuhan yang memampukan itu, dan kita bisa melakukan itu karena memang bisa berhasil melewati rintangan-rintangan itu, ya dari lepas dari ujian cobaan, karena ada roh Tuhan di dalam kita yang memampukan kita lepas dari ujian dan cobaan itu. Jadi sekali lagi, teman-teman, jadi masyhur yang maksudnya Pak Kiai Nasaruddin Umar itu, apabila kita pengen hidup mendapatkan dua
dua level kemasyuran. Jadi bagaimana masyur di dunia tapi juga masyur di akhirat, tidak bisa lain teman-teman, bagaimana kita, jiwa kita itu mau bertransformasi menjadi pikiran perasaan Tuhan di dalam firman-Nya. Nah, tidak berdiri di situ, tapi kita masuk lagi untuk persiapan. Itu kan cuma baru bicara dasar kemasyuran di dunia gitu, bahwa kita beda sama orang umum, bahwa kita hidup dengan mengenal mengerti akan perintah Tuhan, ya karena balik lagi jiwa kita dirubah gitu dengan firman-firman Tuhan. Tapi apabila kita ingin mengharapkan kemasyuran di akhirat, ya segitu aja tidak cukup teman-teman. Itu kan cuma baru teori rohani saja. Nah, kita harus bisa mempraktekkan teori rohani itu ya dengan cara menghidupkan roh Tuhan tadi. Jadi kita akhirnya mampu mengerti akan firman Tuhan, dan kita mampu melakukan firman Tuhan karena ada roh Tuhan di dalam kita gitu. Nah, waktu kita melakukan ini, kita dapatkan kriteria masyhur akhirat. Nah, akhirnya kita bisa dapat dua-duanya, ya itu yang terbaik teman-temannya. Urutannya kan dari mulai masyhur di dunia tidak, di akhirat tidak, itu kan yang mungkin paling konyol gitu. Kalau misalnya masyhur di dunia ya tidak masyhur di akhirat, masih lumayan. Ada masyhur di dunia, maksudnya kan mengenal mengerti akan teori firman Tuhan itu. Masyhur di dunia, tidak masyhur di dunia, masyhur di akhirat mungkin lebih baik gitu daripada nomor 1 sampai 2 gitu. Tapi yang terbaik itu ya bagaimana kita hidup dengan target masyhur di dunia dan masyhur di akhirat. Untuk masyhur di dunia dan akhirat yang tadi dikatakan, kita harus melewati yang namanya jiwa kita harus ditundukkan, yang dengan mengenal akan firman Tuhan. Firman Tuhan ini harus dilakukan dengan cara bagaimana kita hidupkan roh Tuhan yang ada di dalam roh kita gitu ya, untuk bisa mampu mengerti dan melakukan firman Tuhan. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi pagi ini saya cuma sharingkan gitu, ini bertepatan dengan yang tadi di ayat 6 teman-teman, bahwa apabila kita melakukan firman Tuhan itu, Tuhan akan selalu kirim malaikat-malaikatnya untuk menolong kita gitu. Tidak mungkin kita dapat celaka apabila kita melakukan firman Tuhan. Nah, ini dikaitkan dengan tadi sharing dari Pak Nasaruddin, Kiai Nasaruddin Umar gitu ya, bahwa tingkat kemasyhuran itu ternyata ada 4 teman-teman yang tadi saya udah bagi. Yang pertama, kedua, ketiga, dan 4. Dan kita coba hidup ini berjuang bagaimana untuk mendapat masuk ke dalam kemasyhuran yang keempat teman-teman, kemasyhuran di dunia maupun kemasyhuran di akhirat. Oke? See you, bye-bye.